Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam khotbah serial. Kali ini kita akan bahas dari Injil Yohanes 8 ayat 25 sampai 29. Yesus mengajarkan orang banyak tentang arti sebuah ketaatan di dalam percaya kepada Yesus. Suatu ketika Yesus berjalan dan diikuti oleh orang banyak. Lalu mereka pergi dan akan mencari Yesus, tetapi Yesus pergi dari mereka, meninggalkan mereka. Mengapa Yesus meninggalkan mereka, jemaat? Karena orang Yahudi, umat pada saat itu tidak paham apa yang dikatakan, diberitakan oleh Yesus. Mereka selalu memakai kacamata dan cara pandang mereka bahwa Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu. Yesus itu bukan Tuhan. Oleh sebab itu di ayat 22, orang Yahudi tidak paham ketika Yesus bilang aku akan pergi kepada Bapa. Mereka katakan, apakah dia akan menghilang dan dia akan bunuh diri, kata ayat 22. Lalu Yesus katakan, kamu tidak paham karena kamu dari dunia ini. Maksudnya, cara pandang kamu adalah menurut dunia. Yesus hanya dilihat sebagai seorang manusia saja. Tetapi Yesus bilang, aku bukan dari dunia. Nah, sampai di sini, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau katakan, kalau kita punya hubungan yang baik, bergaul akrab dengan Allah, selalu yang kita pikirkan itu adalah pikirkan untuk memuliakan Allah, kerajaan Allah, dan juga melayani Tuhan dan sesama. Hal-hal yang menjadi tantangan kita tidak akan membuat itu jadi hal yang luar biasa. Kalau sampai itu yang kita buat, berarti kita sejalan dengan apa Yesus maksud. Tetapi kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menjadi tantangan atau menjadi halangan batu sandungan dalam pelayanan, berarti kita sama dengan orang Yahudi. Cara pandang kita terhadap Yesus hanyalah sebagai manusia. Padahal yang Yesus mau katakan itu adalah ayat 26-27. Yesus bilang kepada orang Yahudi, pada umat pada saat itu, bahwa Bapa yang mengutus aku, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang dulu Musa mengenalnya, itu sekarang dikenal di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak paham itu, karena mereka hanya melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Lalu ayat 28 Yesus katakan, padahal kalau kamu percaya pada anak manusia yang adalah Yesus adalah Tuhan itu, pasti kamu akan kenal Bapa, karena aku dan Bapa satu. Bapa mengutus aku, kata Yesus, dan Bapa juga menyertai dia. Nah, sampai di sini jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau jemaat itu percaya kepada Tuhan Yesus, saya dan Anda percaya pada Tuhan Yesus, pasti cara pandang kita, mindset kita, kacamata hidup kita adalah kacamata cara pandang Allah. Jangan kita seperti Petrus dalam Matius 16 ayat 23. Petrus itu memandang Yesus yang seperti manusia biasa dan guru saja. Makanya dia katakan bahwa jangan Yesus turun ke Yerusalem karena akan dihukum. Lalu Yesus tiba-tiba menghardik iblis dari dia. Kenapa begitu, Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati? Yesus bilang, kamu bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau saja Yesus ikut tawaran Petrus, maka tidak terjadi karya keselamatan itu. Makanya Yesus katakan, kamu adalah batu sandungan. Adakah batu sandungan di gereja? Adakah batu sandungan dalam keluarga, jemaat yang diberkati Tuhan? Kalau ada batu sandungan itu, maka Anda akan terus memandang kepada Yesus. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus supaya pelayanan itu berjalan dan bukan dengan cara manusia. Dalam kehidupan kita ada aturan, tetapi aturan bukan di atas iman. Aturan gereja tidak di atas iman. Iman, kasih itu di atas segala aturan. Itu yang Yesus katakan, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Matius 22 ayat 37. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Satu, percaya Yesus adalah Tuhan. Percaya Yesus pasti selamat. Tidak percaya pasti mati. Demikian kepada orang Yahudi.
Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Percaya pasti hidup. Kedua, yang ketiga, bahwa kita percaya Tuhan Yesus berarti kita akan disertai, Tuhan akan menuntun dan memberkati kita. Yang keempat, Yesus adalah Tuhan atas segala persoalan hidup Anda dan saya. Tidak ada satu pun yang tidak bisa diatasi oleh Yesus karena dia Tuhan. Dia bukan manusia seperti orang Yahudi katakan. Dia adalah Tuhan yang kita percaya. Lalu Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara dan saya jemaat, dan kita melihat dengan mata iman kita. Kita percaya Yesus adalah anak Allah yang mati menebus kita dan yang akan datang untuk membawa kita menghakimi dan membawa kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Percaya pasti selamat, tidak percaya pasti mati, dan percaya di dalam ketaatan melakukan kehendaknya. Filipi 2 ayat 5-7, Yesus memberi contoh itu bahwa di dalam ketaatan dan kesetiaan sampai mati. Taat melakukan firman Tuhan adalah wujud dari percaya. Percaya bukan hanya di bibir, tetapi harus diwujud nyatakan. Karena kalau Allah hanya di sorga, saudara dan saya tidak akan selamat. Allah harus menjadi manusia dan diri Yesus Kristus untuk menebus kita. Kasih itu harus nyata. Mari kita lakukan kasih kepada Tuhan dan sesama di dalam satu kata, taat dan setia sampai mati. Shalom.